Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dan kita semua selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan dan kelancaran serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya mau nemenin teman-teman lagi nih, semoga tidak bosan sama konten saya yang hanya itu-itu aja. Paling kegiatan sehari-hari, paling seputar keuangan, tabungan, ya seputar urusan-urusan ibu rumah tangga lah ya. Dan ini pun saya mau share untuk kegiatan sore hari saya sepulang jemput sekolah. Jadi Alia pulangnya itu kan jam 3-an, ngelewatin jam makan siangnya gitu. Akhirnya tadi tuh minta dibikinin cemilan. Daripada beli-beli nggak jelas, saya buatin aja kentang goreng yang ada di rumah. Kebetulan masih ada 3 buah nih teman-teman. Tadi saya kupas, kemudian saya cuci dan saya tap-tap pakai tisu supaya nggak lembek gitu ya. Udah di tap-tap, saya potong-potong memanjang, dikasih baluran tepung maizena, lalu digoreng dengan api kecil biar matangnya rata ke dalam. Setelah mateng dikasih bumbu dari Indofood gitu, bumbu tabur ya teman-teman, rasa barbeque ini Alia suka banget, dan hasilnya kentangnya itu garing di luar dan empuk di dalam teman-teman. Yang penting apinya kecil aja, pasti hasilnya bagus kok, karena ini memang salah satu cemilan favoritnya Alia. Jadi saya harus bisa bikin kayak gini. Nah lanjut, saya mau ke optik nih teman-teman. Kebetulan kemarin abis periksa dari dokter mata, tapi lensanya gagal. Nggak tahu kenapa Alia nggak bisa pakai, katanya sih pusing gitu. Akhirnya saya ke optik untuk pesan lensa yang kedua. Semoga nggak gagal lagi, karena lensa itu nggak murah teman-teman. Kemarin saya beli 450, ya nggak dipakai gitu kan, karena ya pusing katanya gitu ya. Tadi juga hasil dari pemeriksaan optik beda sama yang didiagnosa sama dokter. Kalau yang kata dokter itu 4, tapi tadi itu 2,5. Nggak tahu mana yang bener ini. Tapi kalau yang dirasakan Alia nyaman, saya pakai yang itu aja walaupun bukan dari dokter gitu teman-teman. Lanjut, saya ngantri di takoyaki. Ini masih di dalam perumahan maksudnya. Jadi tadi habis dari optik langsung ke blok E ini kalau nggak salah nih, di blok E yang ada takoyaki, ngantri banget teman-teman. Nah ini ada jogging track juga, jadi di dalam perumahan itu lengkap banget teman-teman, dari mulai toko-toko, jajanan-jajanan, ruko-ruko, pokoknya semua keperluan-keperluan sehari-hari kita, sandang pangan tuh ada di sini, karena memang perumahan niaga ya teman-teman. Kalau misalnya yang banyak uang ya nyaman gitu, tapi kalau yang nggak ada uang, aduh nggak tahu dah. Ini saya udah pulang setelah saya ngantri di tempat jajanan tadi, dan saya udah kebagian urutan keberapa tadi tuh, karena memang ngantri banget. Takoyakinya itu enak banget teman-teman, harga 1000-an satu buah. Itu ukurannya besar gitu ya, ukurannya besar banget. Jadi tadi beli 10.000 dapat 2 styrofoam, dan lanjut pulang ke rumah karena memang saya belum masak. Setelah tadi dari optik lanjut ke takoyaki, terus lanjut mau pulang ke rumah karena suami bentar lagi mau pulang kerja, jadi harus mempersiapkan menu makan malam. Ini rencananya apa ya? Di rumah saya kayaknya mau ngabisin stok yang ada aja. Masih ada jagung, kayaknya saya mau bikin bawang jagung. Kita lihat aja ya teman-teman. Ini saya lagi di perjalanan, lumayan agak jauh sih dari blok E ke blok C. Jadi saya tinggalnya di blok C gitu teman-teman. Nah yang tinggal di Tambun Selatan pasti udah tahu ya perumahan Puri Cendana. Itu Puri Cendana ada 2, dan saya tinggal di Puri Cendana 1 ya teman-teman, yang perumahan pertama. Kemudian kalau Taman Puri Cendana itu yang keduanya. Saya di Puri Cendana satunya. Mungkin bagi teman-teman yang tahu dan dekat ke sini, bisa main ke sini, nggak apa-apa, kita kopdaran ya di sini. Karena waktu saya sharing di DM juga banyak banget yang nge-DM saya. Ternyata ada lumayan banyak gitu ya yang follow saya, orang Bekasi, bahkan ada yang satu perumahan di Puri Cendana. Masya Allah, tabarakallah, saya seneng banget gitu ya, akhirnya bisa ketemu di sosial media dan punya saudara baru ya melalui sosial media gitu. Kalau kita menggunakan sosial medianya dengan bijak, itu justru malah menambah manfaat atau mendatangkan manfaat untuk kita ya teman-teman. Jadi nambah silaturahim, dapat saudara baru gitu, bukan hanya 1 kali 2 kali, udah beberapa orang yang ketemu sama saya yang rumahnya justru deket
dengan saya ini tanpa saya sadari. Akhirnya ketemunya di sosial media gitu. Nah, saya nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol dari tadi udah masuk ke Blok C, di mana saya tinggalnya di Blok C ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah jalan tahun kedua saya tinggal di sini, walaupun status mengontrak tapi udah merasa tempat sendiri karena memang kartu keluarga dan KTP saya di Tambun ya teman-teman. Nah, ini saya udah masuk di gang rumah saya, alhamdulillah udah sampai juga dan saya mau lanjut bikin ini minuman untuk pas suami. Ini saya persingkat tadi pas masuk belum ada suami dan beberapa saat kemudian suami pulang dan saya bikinin minuman kesukaannya suami dulu nih. Ini ada gula aren, kemudian saya kasih fiber cream 1,5 sendok makan atau 3 sendok teh dan mau saya kasih kayu manis nih. Kayu manisnya ternyata belum dituang, baru beli kemarin ini di Toserba ya teman-teman. Kayu manis ini benar-benar berguna banget untuk minuman keseharian saya karena saya suka banget aroma kayu manis, bahkan suami juga suka gitu teman-teman. Jadi saya beli yang serbuk aja dan fiber creamnya sama kayu manis sama gula aren ini perpaduan yang cocok sih menurut saya ya kalau misalnya dibikin minuman kayak gini. Dan suami juga suka banget, jadi gurih, manis, wangi gitu teman-teman. Boleh dicoba deh kalau yang belum pernah. Jadi fiber cream terus gula aren dan kayu manis itu enak banget. Nah, lanjut saya mau bikin bakwan. Tadi saya udah bilang kalau di rumah memang udah udah serba habis gitu karena ini pekan pertama udah mau habis ya di hari Sabtu. Insya Allah hari Minggunya saya mau belanja untuk minggu kedua. Biasa kalau belanja saya bikin food prep ya teman-teman, biar biar hemat waktu dan hemat uang juga. Ini saya ngabisin stok yang ada aja. Kebetulan di kulkas masih ada sisa ini nih jagung, jadi saya mau bikin bakwan jagung aja sederhana seperti ini. Dan jagungnya itu masih agak muda-muda banget ya teman-teman. Saya sisir halus dan ini saya bejek-bejek dulu atau saya ulek-ulek kasar biar keluar sarinya gitu ya, manisnya itu biar kerasa gitu teman-teman. Terus saya tambahin wortel yang diparut pakai parutan keju jadi halus gitu, dan saya tambahkan bumbu ulekan bawang putih, bawang merah, dan bumbu halusnya ada merica, kaldu jamur, garam, sedikit gula pasir, dan terigunya 5 sendok makan, kemudian tepung berasnya 3 sendok makan, dan saya kasih sedikit baking powder ya teman-teman untuk rasa biar kriuk gitu. Kemudian diseduh ya pakai air, ditambahkan air maksudnya. Ini airnya jangan terlalu banyak ya, kita pelan-pelan aja sehingga mencapai konsistensi yang diinginkan gitu ya. Untuk airnya saya lupa nggak takar pakai mili-mili, pokoknya teman-teman bisa lihat seperti yang ada di video. Yang penting nambahinnya sedikit-sedikit, dan ini sekira udah cukup kita langsung goreng. Nah, ini tuh bakwan favorit keluarga ya, atau suami terutama. Kalau Alia belum begitu suka gorengan-gorengan, kecuali pisang doang nih, Alia kurang suka goreng-gorengan kayak gini. Nah, untuk menu sore ini memang sederhana banget ya, apa adanya aja ya teman-teman, nggak yang maksa-maksain gitu. Adanya jagung ya udah bikin aja bakwan jagung. Kalau suami memang tidak terlalu ribet sih, cukup dengan apa yang ada aja. Nah, karena Alia suka banget sama mayones, jadi si bakwannya itu dicocol sama mayones gitu. Anaknya kan kurang suka goreng-goreng gurih, kecuali ada temen cocolannya itu mayones. Kalau menurut saya itu kurang cocok gitu ya. Nah, selanjutnya mau bikin telur dadar aja. Ini telurnya 2 butir, cukup pakai garam sama kaldu jamur serta merica. Saya nggak pakai bawang karena bawang itu musuhnya suami gitu ya. Jadi kalau pakai bawang daun, si bawang daunnya itu nggak dimakan gitu teman-teman.
Nah, alhamdulillah udah selesai dan lanjut saya mau rapi-rapi sisa masak tadi. Oke, teman-teman, mungkin kegiatannya sampai di sini dulu dan next kita lanjut lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.